Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan melanjutkan sebelumnya. Jadi kita akan ngeproses ini. Kalau misalnya kita udah pilih semua, oke? Nah, pertama-tama kita ngeproses di sini cek ongkir ya. Berarti kita panggil aja controller dot cek ongkir. Ongkir kita buat function kayak gini. Sip. Ini buat ngecek ongkir ya. Nanti idenya adalah di home controllernya kita buat function ngecek ongkir. Cek ongkir. Nah, kayak gini tinggal kita pasang asinkronus mungkin. Pertama-tama kita cek dulu apakah provinsi asal ini eh, dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Terus juga kita pasang banyak ya. Di sini ada provinsi tujuan juga nggak sama dengan 0, dan kita juga kita copy aja dan kita paste di sini, jangan provinsi tapi city ya. City asal, city tujuan juga jangan sampai 0. Dan juga ini nih. Oh iya. Ini ya, dipilih ongkir. Dipilih ongkir, pilih kurir. Pilih kurir ini kan kita bentuknya mapping ya. Kita belum pasang onceng nih. Ya, kita pasang dulu nih. Onceng ini. Di sini pas kita pilih itu dia ada kemungkinan 0 ya. Maka di sini kita harusnya value ini kita pasang, kita harus simpen ya. Kita harus simpen juga sih sebenarnya. Ini kita harus simpen rx string juga. Rx string kode ya, kode kurir. Misalnya kode kurir ini sama dengan 0, kita pantau kayak gini, kita save. Di sini kita pasang controller titik kode kurir dot value, kita sama denganin value. Oke, sip. Nah, tapi dia value ini ada kemungkinan 0, 0 ya. Maka kita pasang kayak gini aja. Dia ada kemungkinan 0. Oh, dia mapping. Sorry ya. Mapping berarti kita pasang kodenya. Kode ya. Di sini ada kemungkinan 0, jadi di sini kita pasang string 0 aja. Jadi di sini kita cek nih, dan juga kode kurirnya jangan 0 ya. Kode kurir tidak sama dengan string 0. Sesimpel ini ya. Kalau ini udah semua, kita cek, artinya di sini kita bisa eksekusi. Oke. Selain itu, kita kasih error aja. Kita kasih get default dialog. Kita pasang pemberitahuan bahwa ini terjadi kesalahan dengan judul. Sini kasih terjadi kesalahan. Kita pasang middle text yaitu data input ya. Data input belum lengkap. Nah, kayak gitu. Data input belum lengkap. Sesimpel ini aja dulu. Jadi misal kita klik, nah ini data input belum lengkap. Jadi kita harus ngisi semuanya. Misal kita pilih nih. Kita pilih, ini kita pilih. Ya, udah kita pilih, di sini juga kita pilih nih. Banten dan seterusnya. Ini di Banten ada Serang. Terus ini kalau misalnya kita nggak pilih nih, kita cek. Nah, ini belum lengkap karena kita belum memilih kurir. Kita klik JNE, kita klik. Nah, ini udah bisa nih. Jadi kita mengeksekusi apa di sini. Yang pertama kita eksekusi adalah kita bakal ngecek ongkir. Cek dulu nih. Cara ngecek ongkir itu adalah dengan mengecek cost nih. Ya udah, URL-nya adalah ini. Berarti kita harus butuh dio di sini ya. Kita import dio-nya. Dio mana dio? Dio Dart. Oke, sip. Dio Dart. Nah, kita pasang, sebenarnya kita harus try and catch sih. Setiap ada kayak gini kita harus try and catch. Cuman ya nggak apa-apa lah kayak gini, kita try and catch. Kalau misalnya error, terjadi kesalahan, tidak dapat mengecek ongkos kirim, misal kayak gini. Kita save. Kalau try ini akan mencoba, kalau misalnya berhasil kita mau ngapain. Sekarang idenya adalah kita panggil dio-nya dulu ya. Kita akan ngeget dari URL apa nih? URL ini nih, URL cost ya. Ini kita copy, kita paste di sini path-nya. Dan sebenarnya kita butuh beberapa parameter ya. Parameter yang kita butuhkan adalah kayak gini. Kita butuh header key API juga ya, sama content type.
Oh, ini tipe datanya post ya. Tipe ininya, metodenya post. Kalau yang lain kan get nih, ya. Kalau yang ini get nih, URL kita pasang get. Kalau ini tipenya post, kita nge-send data. Datanya itu adalah ini. Nah, sekarang idenya adalah kita ganti di sini jadi post. Kalau udah di post, kita cek dulu di sini header ada nggak? Kita coba cek post ini ada apa aja. Ada datanya. Oh, kalau misalnya dia punya data, kita kontrol spasi. Ini datanya apa? Berupa dynamic kayak gini. Ini datanya kita kasih. Kemudian selain data, kontrol spasi, ini ada query parameter. Nah, ini kita tetap ngelempar ini ya, headernya. Headernya samain aja kayak yang lainnya. Ini query parameternya kita copy karena ini adalah API kita ya. Kita pasang di sini aja dulu deh. Nah, sip. Nah, datanya apa? Data yang dibutuhkan adalah data origin ya. Data origin. Originnya itu kita ngelempar city ID. Berarti kita ambil city asal ID. Nah, ini nih kita ambil nih. Kemudian kita ambil juga di sini destination ya. Destination kita pasang city tujuan ID. Kemudian kita pilih beratnya belum ya. Kita belum ngisi berat di sini. Ya, kita coba cek di sini. Weight beratnya berapa? Berarti kita butuh satu buah data lagi, rx string integer kali ya. String aja deh ya. Ini beratnya kita pasang 0. Berarti di sini weight berat. Nah, misalnya dia butuh berat dan juga kurir, kode kurir ya. Kurir kita copy. Dia butuh kurir, kita panggil kode kurir. Nah, sip. Nah, datanya adalah ini, kita lempar ya. Nanti kita coba wait dulu. Kita taruh di response. Kita coba print responsenya. Apa sih sebenarnya? Kita print response data. Nah, kita cek nih sebenarnya hasil kembaliannya itu apa. Nah, sekarang PR-nya adalah berat ini kita belum punya. Beratnya kita view-nya tambahin satu lagi ya. Beratnya berapa banyak? Di sini sebelum ini deh, sebelum JNE ya. Kita duplikat. Di sini kita kasih text field ya. Text field dimana sebenarnya dekorasinya sama, decorationnya. Input decoration ini kita copy aja. Di sini kita pasang decoration, kita pasang input decoration. Di sini adalah berat dalam gram ya. Kita udah pasang satu aja deh, dalam gram aja nih, berat dalam gram. Mungkin di sini vertikalnya kita lebih besarin 20 biar dia 25 deh, 25 biar ukurannya ya menyesuaikan gitu. Beratnya berapa gram? Nah, di sini kita pasang autocorrectnya false dan juga text type-nya, keyboard type-nya, text input type ini kita pasang number karena dia angka ya. Dan kita butuh controller ya. Controller ini dot controller titik, kita ambil berat controller. Kita bikin dulu ya text fieldnya. Text editingnya kita pasang di sini. Text editing controller. Sip. Ini berat controller. Di sini kita pasang text editing controller. Oke, sip. Berat C udah aman. Di sini kita panggil, sebenarnya kita udah dapat berat C ya. Jadi kita nggak perlu berat lagi sih sebenarnya. Kita ambil dari berat C aja nih. Kita copy. Ini berat C titik text ya. Kita ambil teksnya. Kayaknya dia butuhnya string. Jadi semuanya dalam bentuk string ya. Kita cobain dulu dah. Dan di sini kita cek satu lagi ya. Beratnya nggak boleh kosong ya. Berat C titik text itu tidak sama dengan kosong atau kayak gini ya. Kita coba save. Udah aman, semuanya udah aman. Berarti yang harus kita lakukan adalah ya udah aman ini. Kita coba save. Di sini pas kita ganti, oke udah aman semua. Jadi pas ini kita klik cek ongkir, coba kita restart ya. Kita buka, karena di sini kita cuman ngeprint respon, maka yang harus kita lakukan adalah ngecek di debug console. Kita clear dulu. Kita pilih nih, dari misalnya kita mau dari mana? Kita mau dari Bali, Bandung.
Badung ya, Badung. Kemudian kita mau ke Banten. Dari Bali ke Serang deh. Ke Serang. Beratnya misalnya kita mau 8.000 gram atau 8 kilo. Kita menggunakan JNE. Kita coba cek ongkir. Tidak dapat mengecek ongkos kirim. Kenapa nih ya? Ada kesalahan di sini. Berarti kalau misalnya tidak dapat mengecek ongkos kirim, kita terjadi kesalahan di sini ya. Kita terjadi kesalahan di sini. Artinya ini ada yang salah di sini. Coba kita print exceptionnya. Kita print exceptionnya. Kita coba save. Kita klik lagi. Nah, ini adalah exceptionnya. Converting object RX string. Ini nih. Jadi dia tipenya RX string. Kita harus pasang ini ya. Kita harus pasang value ya. Sorry, ini salah nih. Value ini kode kurir juga value. Kalau ini udah string. Kita coba save. Coba kita ulang lagi. Ini kita clear, kita klik. Tungguin. Nah, ini ada yang beda nih. HTTP error 400. Kalau error 400 itu apa? Error 400 ini respons datanya error 400. Apa nih? Dia error 400. HTTP 400 itu apa sih? Not found ya? Not found. Atau kita ada yang salah nih. Ya, misalnya contoh kita bentar, error 400 ya. Kita coba cek dulu nih. Atau ini kayaknya kita kurang content type ya. Coba ini kita kurang content type, mungkin kita coba klik lagi. Ini kita coba buka di bak konsolnya. Atau kita restart dulu deh. Kita restart dulu ya. Kita restart, kita clear. Kita butuh content type. Kita pilih provinsi asal, ngasal aja di sini dari Jambi. Dari provinsi mana nih? Kemudian kita ngasal aja ke Jogja. Dari Jambi ke Jogja ya. Oke, beratnya misalnya 8.000 gram. Kita pilih kurir JNE. Kita coba cek ongkos kirim. Nah, ini. Kayaknya masih HTTP status error 400. Di Dio error. Kenapa nih ya? Dio post error nih. Atau kita mau coba pakai ini. Selain Dio ya. Selain Dio kita pakai ini deh. HTTP. Apakah pakai HTTP bisa? Kita coba cek HTTP. Oke, kita save dulu. Oke, ini kita coba cek menggunakan HTTP ya. Takutnya di sini bukan menggunakan gini kan, query parameter kan query. Apakah dia butuh header ya? Kita coba cek. Di sini kita pakainya jangan Dio tapi HTTP import HTTP, kita pakai HTTP. Oke, HTTP di sini kita ganti jadi http://post. Dia butuh URI ya. Jadi ini kita buat URI parse dulu. URI-nya ini, dan dia adanya header ya. Ini body headers. Nah, headersnya itu kita pasang ini. Ini kita ganti aja nih namanya headers. Oke, sip. Dan di sini kita pasang body. Oke, sip. Kita coba save. Ini response body. Kita coba save. Ini kita coba restart ya. Kalau misalnya HTTP bisa, berarti memang kayaknya ada permasalahan di Dio-nya nih buat nge-get API. Kita pilih provinsi asal. Kita coba cek. Ini masih nge-get ya. Dia nge-get lama juga ya. Apa internet saya nih nge-lag? Kita coba tungguin. Oke, misalnya dari Bangka Belitung. Dari sini nih. Bentar, Kabupaten Bangka. Kemudian sampai ke Bali misalnya. Ke Bali, ke Denpasar. Beratnya 88.700. Kita pakai JNE. Kita coba klik. Kita tungguin. Nah, dapat. Berarti kayaknya permasalahan Dio-nya ya. Kalau permasalahan Dio-nya, nah harusnya ini dapat nih. Udah nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita udah dapat data ini, ya berarti kita udah enak nih di sini ya. Kita udah dapat contoh responsnya. Sama nih konsepnya. Tinggal kita tampilin aja. Nampilin ini adalah kita sebenarnya dari data ini terserah teman-teman mau ambil, misalnya body ini kan masih berupa string.
Berarti ini kita harus ubah ke JSON decode dulu ya. Jadi kita buat sini raja ongkir sama dengan JSON. Nah ini JSON ini kita enter titik decode. Kita decode dulu bodinya. Kemudian kita ambil dia raja ongkir ini ya, karena kita masuk dulu ke raja ongkir. Kita save, ini kita coba print raja ongkirnya. Kalau kita print raja ongkirnya, harusnya kita klik lagi, dapat. Nah ini dapat nih query dan lain sebagainya. Coba kita ambil sekarang apa nih, result ya, kita ambil resultnya aja. Berarti kita coba ambil result, kita duplikat result. Oke, ini kita perlu masuk ke raja ongkir dulu nih. Raja ongkir, kita coba save, kita ambil resultnya aja, kita klik, kita ambil. Nah ini resultnya ya, berupa list nih. Kita coba ambil result ini, result yang ke 0. Kita coba save karena dia berbentuk list ya. Kita coba klik result yang ke 0. Nah ini datanya. Sebenarnya result ini berbentuk list, datanya sebenarnya cuma satu ya, dari sini sampai sini cuma satu data. Ya udah, kita ambil yang ke 0 aja. Nah kemudian dari result itu kita bisa ambil costnya ya, kita ambil costnya. Jadi kita coba ambil cost di sini, cost ya. Cost ini adalah result cost, ongkos kirim ya maksudnya ya. Ongkir kita pasang di sini, kita save, kita coba klik lagi. Ini dapat list of ongkir. Tipenya gini nih. Nah sekarang PR-nya adalah resultnya kita ambil yang ke 0 ya. Kemudian cost kita clear dulu, kita klik lagi ya. Nanti dapat nih hasilnya. Mana? Coba kita klik. Tungguin, mungkin dia nge-lag atau apa nih, saya juga nggak tahu. Bentar. Kita coba cek, klik. Mana? Apa dia nge-lag ya? Coba kita restart dulu deh. Kita restart. Kita ulang lagi ya. Provinsi asal aja nih. Pilih aja. Oh internet saya nge-lag nih. Ya internet saya lambat. Makanya tadi ngedapetinnya tuh lama. Nanti kita akan menghandle gimana caranya dia ada button nandain indikator bahwa dia lagi loading nih. Pas kita klik kan tadi kan nggak kelihatan ya. Nanti kita akan cobain. Cuman ini kita cobain dulu. Ongkirnya ini tampilannya akan seperti apa, datanya. Harusnya tampilannya itu berupa list kayak gini ya. Nanti ada data mapping kayak gini, ada service, description, dan costnya. Mungkin ini yang kita akan buat model ya. Kita akan buat model juga boleh nih ya. Di sini kita akan buat model, aset, model baru nih. Ini ongkir boleh kayak gini, .json. Nanti tipenya kayak gini. Tip. Di sini kita akan clear ya. Get generate model namanya ongkir. Kita pasang aset models ongkir. Sebenarnya nggak usah pakai provider sih, kita skip provider aja ya. Skip provider, nggak usah pakai ongkir, nggak usah pakai provider. Jadi yang provider kita bisa hapus nih, buat memorinya nggak terlalu banyak nih. Kita hapus aja provider karena nggak digunain. Kita pakai model aja. Ongkir kita udah ada modelnya nih. Nah tinggal kita masukin ke dalam sini ya. Di costnya itu oke, aman. Ongkir. Nah ini kita udah ada model ongkirnya. Sekarang idenya adalah dari sini kita mau masukin ke di sini tipenya ya, list ya, list of ongkir. Maka di ongkos kirimnya kita harus modif dulu. Kita modif sama kayak yang lainnya modelnya. City model nih kita pasang statik dulu ya. Dia buat yang ongkos kirim. Juga kita pasang listnya, list ongkir. Kita ganti ongkir. Kita save. Oke, sip, aman.
Kita masukin lagi ya. Ongkir ini udah berbentuk list. Jadi kita harusnya pasang as list nih. List. Ini tipenya list. Maka ongkir ini kita coba ambil data ya. Misalnya ongkos kirim. Kita ambil di sini, kita import dulu modelnya ya. Import modelnya, keluar dulu data model ongkir. Ini kita panggil ongkir ya. Ini data, misalnya datanya, data ongkos kirim ya. Berarti di sini kita tinggal menggunakan ongkir from JSON list. Ongkir from JSON list dari ongkir yang kita udah ambil dari sini. Data listnya ya. Oke, sip. Ini tipenya list of ongkir, list dynamic. List dynamic. Ini ada permasalahan di sini karena beda tipe. Ini list ongkir. Oh ini list ongkir ya, maksudnya kayak gini nih. List of ongkir maksudnya. Nah, sip. Kita coba save. Datanya ini kita print ini datanya. Atau kita coba for each ya. Datanya titik for each, kita akan print nih setiap elemennya. Setiap elemen ini adalah tipenya ongkir. Kita coba print elemen. Kita print JSON ya. Sip. Kita coba save. Ini kita coba restart. Dan kita coba buka lagi. Semoga internet saya udah nggak nge-lag lagi. Kita buka, kita pilih dulu datanya nih. Masih nge-lag ya internet saya. Oke, kita ambil Banten. Banten ini dari Cilegon kita mau kirim ke Gorontalo misalnya. Kita klik lagi. Oke, beratnya 800 gram. Kita pilih JNE, kita klik cek ongkir. Nah, dapat nih. Ternyata ada dua elemen ya. Kita dapat dua service, ada yang oke, ada yang reguler. Kalau misalnya kita udah punya data list ongkir ini, artinya data ini ya tinggal kita tampilin aja di mana. Kita tinggal tampilin list of ongkir nih. Ya, jadi di sini kita return. Oh enggak, cek ongkir ini kita udah dapat datanya ya, list of ongkir. Data list of ongkir ini harusnya kita simpen di sini nih, teman-teman. Ya, kita copy, kita bikin suatu data ini atau ongkos kirim. Ongkos kirim. Nah, ini berupa list ya. Kita pasang ongkos kirim itu di sini. Oke, sip. Ongkos kirim. Berarti kita masukin ke dalam ongkos kirim ya. Sip, oke aman. Berarti kita udah punya ongkos kirim. Kalau kita udah punya ongkos kirim, yang harus kita tampilin sebenarnya kita bisa pindah page atau kita pakai default dialog aja ya. Ya, di sini tinggal kita pasang get titik default dialog. Kita pasang list-listnya. Ini kita bisa kasih title. Title-nya itu misalnya ongkos kirim. Ongkos kirim. Nah, kemudian kita bisa kasih konten, dimana kontennya itu dia kan butuh widget ya. Kita pasang kolom yang childrennya itu kita pasang dari ongkos kirim titik mapping, kita ubah ke list ya. Jadi data-datanya di sini. Ini adalah ongkir, udah tipenya. Kita pasang teks ya. Titik, kita ambil ini apa nih? Kita ambil ini service-nya ya. Service, kita coba cek kayak gini. Misalnya kayak gini. Atau kita pastiin dia ada datanya deh. Kita save. Kalau misalnya ini kita cek, kita klik, nanti dia bakalan tampil. Nah, ada oke, reguler gitu ya. Ini adalah kolom. Mungkin kita akan perbaiki ya. Dimana cross axis-nya kita pasang start. Kemudian yang ini
Kita pasang jangan teks ya. Kita buat list style aja. List style kayak gini. Nah, list style-nya kita tinggal modif ya. Title-nya itu berupa yang tadi. Teks kita ambil dari titik service-nya. Nah, ini kita ubah ke uppercase misalnya. Ya, kita harus pastiin dia ada. Kayak gini. Sip. Kalau ini kita save, nanti dia bakalan dapet kayak gini. Kita klik, nah oke, reguler. Nah, PR-nya adalah kita pasang subtitle buat ininya, harga ongkirnya. Berarti kita pasang teks lagi. Di sini kita panggil titik cost-nya nih. Oh, cost-nya itu list of cost. Oh, dia satu data ya. Berarti kita ambil cost. Kemudian ini adalah list ya. Jadi kita ambil data yang ke 0. Kemudian kita ambil harganya. Value ini adalah ongkos kirim ya. Value nih, harganya ya. Harganya ini kita buat pastiin aja datanya. Kita save. Ini nanti dapat harganya nih. Nah, oke, harganya segini. Oke, RP berapa ribu gitu. Mungkin pembahasan ongkos kirim sampai sini ya. Kalau ini kita klik. Nah, dapat nih. Oke, reguler. Kalau misalnya kita ganti berat, misalnya 80 kilo atau ya 10 kilo lah, 10 kilo. Kita klik, harganya udah beda nih. Ya, jadi mahal, lebih mahal. Kalau cuman 1 kilo, 1000 gram, harganya jadi lebih murah. 60, oh mahal juga ya, 66.000 ya. Karena ke Gorontalo. Misalnya kita ganti tujuan. Kita mau dari Banten ke Banten juga, tapi dia ke beda Cilegon. Oh, sama-sama ke Cilegon atau ke Serang, beda kota nih. Kita klik. Nah, ini lebih murah nih jadinya. Nah, ini ada 2 jenis ya, dan ada harganya. Mungkin ini permasalahannya adalah kita gimana caranya biar dia ini bisa pas diklik itu ada tulisan loading ya. Nah, itu adalah sebenarnya ngakalin ya. Ngakalinnya adalah di sini. Di controller kita butuh 1 buah OBS yang kita akan is loading. Nah, kita set jadi false dulu karena dia awal-awal tidak loading ya. Jadi pas dia lagi nggak await, kita akan buat si is loadingnya ini jadi true. Is loading titik value sama dengan true. Jadi kita set jadi true nih. Pas lagi await. Pas udah selesai baru kita ubah lagi jadi false. Itu idenya. Nanti tampilannya adalah di sini, teman-teman. Jadi kita cek di sini. Dia akan dieksekusi jika dari controller kita titik is loading itu sama dengan false. Dia bakalan eksekusi kalau dia false aja. Nah, di teksnya kita akan buat seperti ini ya. Kalau dia false, dia bakal ngecek ongkos kirim. Kalau enggak, dia akan ada tulisan loading gitu. Kita save. Oh ya, jangan lupa elevate buttonnya kita bungkus dia dengan wrap with OBX ya, biar dia bisa dipantau. Kita save. Kalau ini kita klik, nah dia bakal loading nih. Nah, baru nih udah tampil kan. Nah, kalau lagi loading nggak bisa diklik nih karena fungsinya nggak akan dijalanin. Oke, mungkin pembahasannya sampai sini aja. Ini adalah materi tentang ongkos kirim. Kita next ke section berikutnya. Saya akan ngasih tips and trick nih, gimana caranya biar kita lancar dengan Flutter, karena materi Flutter ini yang masih yang beginner sampai sini ya, belum masuk ke database. Next saya akan kasih tips and trick, mungkin lebih ke arah roadmapnya ya. Mungkin kita lanjut ke video selanjutnya.